Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa sama-sama kembali di dalam acara kita di MMS yang jadwalnya alhamdulillah telah menyesuaikan dengan keinginan dari para sahabat miliarder semuanya. Yang biasa pukul 5.30 sekarang pukul 6. Mudah-mudahan hari ini hari baru, tanggal baru, yang baru gajian hari ini. Tanggal 1 Februari insya Allah mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk bersama-sama kita bareng-bareng untuk kita jemput kebaikan, kita jemput takdir kita pada hari ini. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada seseorang yang luar biasa, yang telah memberikan kita semangat, yang telah memberikan kita gambaran luar biasanya kehidupan kita di dunia ini, yang telah memberikan kita contoh, suri teladan, uswatun hasanah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada beliau, junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat miliarder, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kita semangat ya, karena hari ini Senin. Jadi otomatis sebenarnya menggambarkan kekuatan kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini untuk kita terus menebarkan kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan hari ini kembali sahabat-sahabat Dream TV bisa membersamai kita hari ini, mudah-mudahan bareng-bareng kembali bersama saya, Muhammad Rizal Edwin. Lama sepertinya saya tidak berhadapan dengan layar monitor ini serta mic yang keren ini ya, biar bisa menemani suara yang lebih enak gitu. Terima kasih. Salam rindu buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini saya bisa berbagi sedikit saja mungkin karena waktu kita yang terbatas. Setidaknya mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa memberikan semangat buat kita semua. Khususnya buat kita para pejuang-pejuang syariah, pejuang-pejuang bisnis networking syariah, khususnya kita, para mitra-mitra, khususnya kita para leader-leader, khususnya kita terutama secara umumnya adalah manusia yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di dunia ini. Hari ini saya membahas satu materi yang sebenarnya buat kita tidak asing, yaitu materi tentang HPS, hati, pikiran, dan sikap. Saya pikir juga tidak cukup sepertinya satu hari kita bahas masalah HPS ya. Mohon maaf para asatid, para guru, para leader, izinkan saya membahas tema tentang HPS hari ini, tentang hati, pikiran, dan sikap kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat saya pribadi, menambah semangat buat semua teman-teman dan para sahabat miliarder, khususnya yang saat ini menyaksikan MMS. By the way, jangan lupa untuk saksikan di Facebook kita, di Dream TV dan juga di YouTube kita. So jangan lupa juga like untuk di Facebook dan juga subscribe di channel kita, di channel Dream TV Indonesia. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, pagi ini kita bahas sedikit tentang HPS ya, yang tidak asing buat kita di dunia komunitas miliarder berkah. Apa sebenarnya sih yang harus kita bahas, apa yang sebenarnya harus kita setidaknya kita diskusikan pada pagi hari ini. Kalau kita bicara masalah HPS, artinya kita bicara masalah secara umum adalah kita bicara tentang akhlak. Hati, pikiran, dan sikap. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan tentang hati, pikiran, sikap ini, sahabat-sahabat semua, saya ingin kita membuka diri kita dulu pada pagi hari ini bahwa hari ini kita harus mengakui bahwa target-target dalam kehidupan kita luar biasa. Ya. Target kita saat ini begitu banyak sekali. Kita menginginkan banyak hal, apalagi saat ini kita sedang masuk ke dalam satu fase kita untuk berkolaborasi dalam hal kompetisi, termasuk juga dalam hal untuk meyakinkan diri kita bahwa kita memiliki kemampuan-kemampuan yang dahsyat, khususnya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai bagian dari seorang mitra.
atau leader. Kenapa? Karena inilah momentum kita untuk kita menunjukkan bahwa kita ingin sekali belajar lebih kencang dengan tantangan-tantangan. Ya. Manusia itu memang harus ditantang. Kalau tidak ditantang, kita kadang-kadang lemas. Kita tuh nggak punya semangat. Betul nggak sih? Kita kadang-kadang kalau kita tidak punya tantangan, kadang-kadang kita nggak punya motivasi. Makanya kita punya motif. Motivasi itu kata dasarnya dari motif. Sehingga kalau misalnya kita melakukan sesuatu, artinya kita melakukan sesuatu karena ada motif. Ya kan? Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, terutama khususnya buat Anda juga, bahwa mari kita jaga diri kita, jaga niat kita, kembalikan ke asalnya bahwa kita harus memperbaiki HPS kita. Makanya hari ini kita bahas HPS kita. Sekarang bulan Februari kita sudah melewati 1 bulan, di mana 1 bulan yang telah kita lewati itu apakah benar-benar Januari kemarin mendapatkan manfaat atau berkah yang betul-betul kita kejar? Ataukah 1 bulan lalu kita hanya mendapatkan sesuatu yang tidak ada bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya? Atau bahkan lebih, apa bahasanya, lebih tidak luar biasa. Atau kalau saya bilang menghina, atau lebih terhina daripada bulan-bulan sebelumnya. Ya karena memang begitu dasarnya. So hari ini kita sedikit saja memberikan masukan-masukan lah. Kita berbicara sedikit saja tentang ilmu-ilmu yang mungkin insya Allah sudah kita jalani ya sehari-hari. Atau mungkin yang sudah pernah kita jalani di antara kita semua. Sahabat-sahabat semua, kalau kita bicara tentang hati, kita bicara tentang pikiran, dan kita bicara tentang sikap. Artinya kita bicara tentang satu-satu. Kita bicara hati sekarang. Kalau kita bicara hati, tentu kita bicara tentang apa yang sering kita dengar dari guru kita, dari mentor kita. Allah yarham Bapak Juli Irmayanto. Mudah-mudahan Allah melapangkan kubur beliau dan memberikan kelapangan terangnya alam kubur beliau dengan amal, dan insya Allah karena kita saling terus mendoakan untuk beliau. Ilmu beliau tentang SIS itu, syukur, ikhlas, dan sabar itu, saya pikir tidak cukup kita bahas dalam 1 kali pertemuan seperti ini. Karena apa? Karena memang betul luar biasa pendalaman pelaksanaan atau hal-hal yang dilakukan oleh beliau sebagai seorang mentor kita. Atau banyak guru-guru kita yang secara tidak langsung sebenarnya sudah melakukan proses yang namanya HPS itu. Ya kalau kita bicara hati, tentu kita bicara masalah rasa syukur, kita bicara tentang bagaimana kita ikhlas dan bagaimana kita sabar. Pertanyaannya adalah mari kita telusuri satu persatu, karena kalau kita bicara tentang pikiran dan sikap, sepertinya kita akan bahas di minggu depan saja ya, insya Allah. Dan seperti itu. Hari ini memang bahasan saya tentang HPS, tetapi insya Allah kita bahas tentang hati dulu. Sahabat, kita bicara tentang hati, artinya kita bicara tentang apa yang ada di dalam diri kita, dan itu adalah sumber dari kehidupan kita. Percaya atau tidak, hati itu menjadi dasar dari perilaku kita dan akhlak kita. Jika hati kita itu ibaratkan teko, yang isi dalamnya adalah kopi, maka yang keluar adalah kopi. Tapi jika yang keluar adalah air zam-zam, berarti di dalamnya air zam-zam. Sama seperti apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari apa yang disampaikan sama guru kita, ya, Bapak Juli, PSPL kita, maka yang terjadi adalah kita bicara tentang yang pertama, syukur. Kita saat ini sedang dikejar-kejar nih, ya, kita sedang dikejar-kejar. Target apapun lah, baik itu kita di komunitas Melada Berkah, di perusahaan kita, di Armina Daily, ataupun mungkin di luar. Rasa syukur itu bisa menjadi salah satu kekuatan kita, kunci kita. Bagaimana tidak bahwa syukur itu di dalam Al-Quran saja itu begitu banyak sekali hal-hal yang dibahas tentang syukur. Silakan Anda buka di dalam Quran digital Anda, mungkin Anda tahu bahwa jika Anda ketik kata kunci syukur, maka itu banyak sekali. Tapi ada satu yang menarik dalam Quran, bahwa rasa syukur itu sebenarnya membuat kita lebih bersemangat harusnya, karena kata kunci ikhlas itu sebenarnya tidak bisa dilakukan jika kita belum bersyukur, saudara-saudara semua. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Percaya atau tidak, contoh misalnya, ya, jika kita
ingin mengatakan diri kita, ya saya ikhlas, maka yang terjadi adalah yang harus kita lakukan, kita harus melakukan satu fase dulu, yaitu rasa syukur kita. Anda tidak akan pernah merasa ikhlas jika Anda tidak pernah merasa syukur. Contoh ya, misalnya gini. Anda coba membuka tangan Anda, ada 10 jari Anda sini. Ada 10 jari Anda. Anda jari kelingkingnya itu dipukul lah, ya, dipukul atau dipukul gitu. Ini kasusnya berbeda nih. Jika memang jari kelingking Anda dipukul, maka ditanya apakah Anda ikhlas? Pertanyaannya bisa ikhlas bisa tidak, karena Anda mukul diri sendiri. Tetapi jika Anda jari kelingkingnya itu kejepit pintu, maka satu aja jawabannya, harusnya Anda ikhlas. Kenapa? Karena harusnya Anda tidak memikirkan yang terjepit pintu di sebelah satu ini, tetapi harusnya yang Anda lakukan adalah Anda bersyukur karena Anda masih punya 9 jari yang masih sehat-sehat saja. Itu rasa syukur. Nah, makanya setelah Anda bersyukur, Anda bisa melakukan ikhlasnya. Tapi itu belum kita bahas ya. Kita bahas dulu syukurnya. Nah, di dalam Al-Quran, jika kita bicara tentang syukur, maka saya cari satu ayat dulu. Misalnya di Ibrahim misalnya ya. Di surah Ibrahim. Sering banget kita dengar ya, sering kita baca. Silakan buka di digital Quran. Di Ibrahim ayat 7. Nih, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka azabku sangat berat. Sering banget kita dengar. Kita kalau ngomong masalah syukur ini agak sedikit gemeteran saya. Jadi saudara-saudara semua, ternyata rasa syukur itu akan terus Allah tambah jika kita merasakan diri kita selalu menyenangi melihat apa yang sudah kita capai. Kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa mitra, diskusi dengan beberapa kawan lah, mengatakan bahwa bisnis di jaringan itu terasa sangat berat. Kenapa berat? Karena di dalam jaringannya hanya tinggal 2 orang saja, atau hanya bisa mendapatkan penolakan-penolakan. Tapi ternyata ada sesuatu di dalam hal tersebut yang harusnya bisa disadari, bahwa jika kamu bersyukur, Anda memiliki 2 orang di bawah Anda yang mempercayai Anda. Jika Anda bersyukur bahwa Anda saat ini bisa terus bersyiar, jika Anda bersyukur bahwa saat ini Anda terus bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, maka teruslah bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu, insya Allah, Allah tambah nikmatnya, kenikmatannya. Keikhlasannya nanti akan muncul dengan Anda bersyukur. Kenapa? Karena di saat Anda terus bersyukur, suatu saat Anda akan bertemu dengan banyak hal. Hal-hal yang tentu bisa menarik Anda, yang membuat Anda menjadikan diri Anda lebih menambahkan rasa kenikmatan. Kenikmatan bertemu dengan calon mitra, kenikmatan bertemu dengan rekan-rekan bisnis Anda, kenikmatan bertemu dengan hal-hal yang Anda kerjakan setiap harinya. Dan percaya tidak, percayalah bahwa, saya yakin ini, bahwa jika Anda terus memberikan rasa nikmat itu, dengan rasa syukur tadi itu, maka rasanya setelah dilewati dengan sering, maka insya Allah hal itu akan menjadi kebiasaan yang Anda nikmati. Dan yakin, seperti tadi disampaikan, bahwa jika kita bersyukur, maka nikmatnya tentu akan ditambah sama Allah SWT. Azab ini bukan berarti di neraka ya, insya Allah, wallahu alam. Tapi azab ini sepertinya adalah rasa yang tidak pernah kita hargai gitu. Kita sudah punya 10 mitra, kita sudah punya 200 mitra, tapi kita merasa tidak cukup-cukup saja karena kita belum merasa cukup, belum merasa syukur. Padahal sebenarnya itulah yang harusnya kita perhatikan. Nah, ini saya kemarin sempat melihat tampilan-tampilan dari apa yang disampaikan oleh guru kita, Pak Juli ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan rasa syukur ini menjadikan diri kita lebih baik gitu. Nah, kadang-kadang kita merasakan diri kita satu sisi ya, ada terlalu qanaah gitu. Terlalu merasa cukup. Padahal sebenarnya ada rasa capaian tertentu, ada capaian tertentu yang sebenarnya bisa kita raih. Nah, di satu sisi juga sebenarnya saat kita merasa diri kita cukup, tentunya kita merasakan diri kita, ya sudahlah. Nah, di sini juga sebenarnya ada kata kunci bahwa kita belum merasa syukur. Kenapa?
Karena maaf, sebenarnya jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kita harusnya merawat hal-hal yang kecil. Nah, merawat hal-hal yang kecil ini, merawat mitra-mitra yang masih kecil, merawat aset-aset kita yang masih kecil, merawat perusahaan kita yang masih kecil, atau merawat pekerjaan-pekerjaan kita yang masih baru, masih setahun, 2 tahun, itu sebenarnya adalah rasa syukur kita. Bagaimana kita mempertahankannya, bagaimana kita memaintenance-nya. Nah, inilah rasa syukur harusnya. Jadi jangan menyempitkan hati dan pikiran kita bahwa sebenarnya kita memiliki rasa syukur, tetapi ya kita hanya berasa cukup saja. Buat saya itu mungkin tidak cukup ya. Artinya itu bukan sesuatu yang tepat. Bagaimana menurut Anda? Karena jika Anda saat ini bagian dari, misalnya Anda sekarang berada di komunitas Milada Berkah, harusnya Anda merasakan jaringan-jaringan Anda yang saat ini walaupun masih kecil, ya, masih belum luas, masih belum melebar, masih belum besar, yakinkan bahwa jaringan yang sudah ada, orang-orang yang sudah mempercayai Anda untuk menjadi mitra Anda, atau di sisi lain misalnya dalam hal bisnis, yakinkan bahwa rasa syukur ini dijalankan dengan cara memaintain mereka, menjaga mereka, menjalin silaturahmi dengan mereka, ya. Nah, ini mungkin yang penting, yang mungkin bisa dijabarkan lebih detail nanti jika memang ada segmen khusus membicarakan masalah rasa syukur. Nah, hubungannya apa setelah itu? Yaitu bagaimana setelah kita syukur, maka insya Allah kita akan kembali ke dalam satu fase, yaitu fase kita merasakan diri kita sudah masuk ke dalam fase ikhlas. Oke. Di dalam dunia bisnis, jika kita sudah merasa syukur, maka biasanya karena memang pengalaman kita juga di dunia bisnis, kita itu merasa senang banget jika kita udah dapatkan pelanggan baru, misalnya gitu ya. Terus misalnya kita udah dapat mitra baru, atau mungkin kita dapat rekanan bisnis baru. Kita merasa syukur tuh. Setelah kita merasa syukur, maka yang terjadi adalah yang harus kita lakukan adalah kita memberikan sebuah feedback. Misalnya kita bersedekah. Misalnya kita memberikan makan anak yatim. Misalnya kita infak, misalnya kita wakaf, atau apapun yang kita lakukan. Nah, itulah sebenarnya rasa ikhlas kita. Kenapa ikhlas? Kenapa dia masuk ke syukur? Ini menurut saya. Karena ternyata di saat kita memberikan sesuatu, maka akan diuji di sana rasa hati tentang keikhlasan kita. Contoh ya misalnya gitu. Kita sudah dapat 1 juta misalnya keuntungan. Lalu Anda memberikan 500.000 kepada orang lain yang membutuhkan. Pertanyaannya Anda akan berpikir, apakah yang saya dapatkan ini betul-betul bisa mendatangkan sebuah manfaat baru? Sebuah pahala mungkin? Atau mungkin sesuatu yang lain yang luar biasa yang diharapkan lebih? Padahal sebenarnya kalau dia mengikhlaskannya, maka kata kunci ikhlas tadi, maka dia sebenarnya tidak perlu memikirkan itu. Dia cukup memberikan saja setengahnya mungkin, atau memberikan berapalah yang kira-kira bisa diberikan kepada orang lain yang memang dibutuhkan. Maka jika dia mengkonsepkan dirinya dengan ikhlas, dia tidak perlu memikirkan apa yang didapatkan olehnya. Karena ternyata kadang-kadang kita misalnya contoh nih, kita nih sholat duha 1 hari 12 rakaat. Setiap hari kita lakukan, tapi ternyata Allah tidak ngasih duit gitu. Allah tidak ngasih rezeki berupa uang. Tahukah Anda sebenarnya Anda sehat saja? Anda tidak masuk di karantina rumah sakit, auzubillah ya, terkena COVID misalnya gitu, atau mungkin Anda bisa berbahagia dengan keluarga, sehat. Itu sebenarnya rasa yang diberikan oleh Allah melalui doa-doa Anda. Tapi kadang-kadang kita ngotot dengan keinginan kita sendiri. Nah, karena konsep ikhlas itulah maka yang terjadi, kita harus percaya bahwa sebenarnya rasa ikhlas itu menjadikan kita harusnya mengalihkan diri kita dari sesuatu yang mungkin ya, yang bahasanya adalah bahasa yang kita inginkan, tetapi harusnya tidak perlu terlalu monoton buat kita. Tidak terlalu harus wajib seperti itu. Misalnya kita mengharapkan, saya kasih 10.000, saya bisa dapat 1 juta gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi tidak ada yang salah. Karena boleh tidak sih kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, boleh. Silakan, minta saja. Karena emang Allah yang memberikan. Tidak ada yang salah toh. Nah, oleh karena itu, tetapi tadi itu dengan konsep kita bersyukur, maka kita bisa lakukan
konsep ikhlas tadi. Oke ya, ini gambaran dulu secara umum gitu. Nah, lalu setelah kita bersyukur, kita mengikhlaskan sesuatu, dan terakhir ini yang paling penting, sabar. Sahabat-sahabat semua, kita sekarang nih sedang diuji. Diuji dengan satu pandemi, di mana pandemi ini adalah sesuatu yang sebenarnya mungkin jika dibandingkan dengan apa yang sudah kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya. Rasa syukur kita dan ikhlas kita harusnya mendukung rasa sabar kita terhadap pandemi COVID-19. Karena apa? Ternyata di rasa kita saat ini, di saat kita bersabar, maka kita bisa mendapatkan banyak hikmah dan banyak pengetahuan, bahkan kita bisa banyak mendapatkan hal-hal yang tentunya menjadikan kita sangat luar biasa. Ini pertama. Kedua, sabar itu menjadi ciri khas pemenang. Oke, kalau Anda berlaku sabar, maka Anda akan menjadi seorang pemenang. Percaya atau tidak? Kenapa? Maaf, ternyata kejahatan saja atau sesuatu yang buruk saja, jika dilakukan dengan kesabaran, maka dia akan bisa memenangkan keburukan itu. Yang buat narkoba itu ternyata susah, tapi dia sabar. Dia yang ngirim narkoba dari luar negeri masuk Indonesia, itu sabar. Karena harus dimasukkan ke dalam tempat lah, maaf lewat belakang lah, diselipkan ke baju lah, masukkan ke pakaian dalam lah, semuanya pokoknya harus sabar. Dan kesabaran dia itu membuat dia berhasil. Nah, makanya jadi jangan salah, ternyata kejahatan, kefasikan, keburukan itu jika dilakukan dengan kesabaran, maka dia akan menang. So, pertanyaan sekarang, kita berlaku baik, menebar kebaikan, syiar ekonomi, syiar syariah, tapi kita tidak sabar. Yang terjadi apa? Kita kalah. Oke. Kalau kita bicara di komunitas kita, ya ini saya mengutip kata-katanya yang guru-guru kita. Ternyata kalau misalnya kita sadar ya bahwa kita harus mensyukuri, kita harus mengikhlaskan, dan kita sabar dalam menghadapi tantangan, penolakan, terus tekanan-tekanan, bahkan juga terutama misalnya penolakan-penolakan dilakukan oleh keluarga kita sendiri, maka yang terjadi adalah harusnya kita lakukan S yang terakhir, yaitu sabar. Kenapa? Karena sabar itu harusnya bisa menjadi bagaimana instrumen dalam kehidupan kita sebagai seorang pensiar Baitullah. Sabar itu ternyata membuat kita harusnya memiliki kekuatan. Sabar artinya kita harusnya melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa syukur tadi ditambah nikmatnya. Sahabat-sahabat yang baik ya, sahabat-sahabat miliarder yang luar biasa. Rasa sabar saat ini sedang menjadi bayang-bayang kita. Rasa sabar saat ini menjadi tantangan buat kita. Rasa sabar saat ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Percaya? Yes. Silakan Anda renungkan. Silakan Anda renungkan ini, bahwa kesabaran menjadikan diri Anda bisa melewati tantangan yang diberikan oleh perusahaan kita, oleh jaringan kita, oleh mitra-mitra kita, bahkan diberikan oleh leader-leader kita, bahkan diberikan oleh Arwina Daily sebagai perusahaan yang menawarkan tantangan-tantangan. Anda bisa melewati ini semua dengan kesabaran. Sabar artinya bukan berarti Anda menyerah. Sabar bukan berarti Anda tidak menerima tantangan. Bahkan sabar itu adalah artinya kita bisa mengatur pola tantangannya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Tapi intinya adalah bagaimana sekarang kita bisa melakukan itu semua. Ya, kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki HPS kita. Tapi hari ini kita membahas dulu tentang hati ya. Oke, saya review dulu. Bapak Ibu semuanya, para sahabat miliarder. Di hati ya, yang perlu dibahas adalah SIS tadi itu, rasa syukur, rasa ikhlas, dan rasa sabar. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, jika kita bicara tentang HPS, tentu sebenarnya yang kita bahas adalah tentang karakter. Dan ingat bahwa seorang miliarder itu punya karakter. Karakter miliarder itu tentu memiliki hal-hal yang berhubungan dengan akhlaknya sebagai seorang manusia yang tentunya memiliki kelebihan.
dan kekurangan. Tetapi seorang miliarder tentunya juga harus menahan dirinya dari hal-hal yang buruk yang sifatnya bisa memperburuk bahkan menghancurkan akhlaknya itu sendiri melalui HPS yang tidak selalu diperbaiki. Nah, ini kata kunci untuk pertemuan kita selanjutnya. Yang pasti, yang paling penting adalah saat ini mari kita sama-sama teman-teman, sahabat-sahabat semua, untuk betul-betul kita memperbaiki, kita menjelaskan diri kita dalam kondisi kita, dalam posisi kita saat ini sebagai seorang pendakwah syariah, dalam khususnya dalam hal networking syariah. Yang paling penting saat ini bagaimana kita ya menghormati, memuliakan para guru-guru kita, para leader-leader kita. Saya lihat sepertinya sudah hadir sini banyak sekali para leader-leader kita. Terima kasih ya. Leader-leader yang sudah hadir. Ada Bu Fatia Rani, ada Pak Harun Narosi tadi. Saya lihat tadi, Masya Allah. Terima kasih Pak sudah hadir. Ada Bunda Endang, ada teman-teman, ada Pak Sunarto, ada teman-teman semua dari Dream TV di Pontianak. Luar biasa nih, saya bisa melihat luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir ya. Nah, saya sebenarnya mau menjelaskan lebih panjang tentang HPS ini. Nah, saya ingin ingatkan juga ya, ini sebenarnya di tema hari ini sebenarnya terinspirasi apa yang disampaikan sama Bu Fatia Rani, sama Bunda Fatia Rani, memang menyampaikan bahwa kalau bisa dibongkar-bongkar lagi dong, itu materi yang disampaikan sama Allahyarham Pak SPL kita, Pak Juli Ilmayanto. Memang ini yang harus kita sebarkan lagi sebagai bagian juga kebaikan untuk beliau. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal dan meluaskan tempat istirahat beliau dan memberikan cahaya. Karena cahaya ilmu yang sampai kepada kita mungkin tidak sampai semuanya, tetapi hanya sampai satu saja. Tetapi satu yang sampai itu tentu akan menjadi pahala di sisi beliau. Insya Allah mudah-mudahan. So, Bapak Ibu semua, teman-teman, sebenarnya banyak nih tema yang sudah saya buat di tema HPS hari ini, cuman karena waktu kita cuma setengah jam, saya pikir kita bahas dulu tentang hati dulu di minggu ini, karena insya Allah kalau saya lihat nih tema-tema yang sudah dibuat, tema-tema yang sudah disiapkan ini luar biasa banyaknya pembahasannya. Kalau kita bicara masalah pikiran, tentu kita bicara tentang sikap positif, bagaimana kita berpikir secara luas, terus bagaimana kita berpikir secara visioner, ya. Kalau kita bicara tentang pikiran. Nah, kalau masalah sikap tentu kita berpikir tentang bagaimana kita menjadi orang yang jujur, karena menjadi pedagang yang jujur adalah andalan kita ya, landasan kita, atau cara berpikir kita. Karena kita tentu ingin menjadi seorang pedagang yang jujur yang insya Allah akan dibangkitkan kembali bersama para nabi dan para orang-orang sidik insya Allah. Dan yang pasti juga sikap mulia itu juga penting buat kita semua. Tapi itu mungkin belum bisa kita bahas di minggu ini, tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas itu nanti di minggu-minggu selanjutnya atau mungkin di sesi-sesi yang kosong ya. Nanti mudah-mudahan nanti karena sering banget sesi-sesi kita kosong karena kawan-kawan ada kesulitan dari sisi signal. Oke, saya mau baca dulu sedikit. Ibu Saijar nih, sabar. Nah, penolakan dari anak sendiri, bantu doa ini Mas Rizal, semoga anak-anak saya bisa gabung di Armina Daily biar sukses bersama-sama bundanya. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Memang betul Bu, tantangan kita terbesar itu sebenarnya memang di keluarga kita. Tapi percayakah bahwa sebenarnya orang-orang terdekat itulah yang sebenarnya akan bisa menjadikan diri kita lebih bisa meraih kesuksesan lebih besar di nantinya. Saya ingat materi yang pernah saya lihat di YouTube-nya Pak Juli ya. Memang saya sempat bongkar-bongkar kemarin. Ternyata 2,5% orang itu adalah sebagai inovator. Apa ya? Saya lupa kemarin. Pokoknya intinya adalah dari 2,5%. Nanti kita bahas ya. Nanti kita akan buat materi khusus tentang itu. Mengulik saja kembali dan mungkin nanti kita akan reaction ya. Yang pasti tentang bagaimana orang-orang terdekat di kita, orang-orang yang sedikit itulah yang akan menjadi peledak. Itu yang akan menjadikan diri kita dahsyat luar biasa, bahwa orang-orang terdekat tadi lah yang akan menyampaikan. Karena the power of testimony itu ternyata penting banget. Nah, itu sudah sempat saya kemarin saya ulik-ulik juga. Insya Allah bisa menjadi bahan materi kita ke depan. Tapi yang pasti, percayalah Bu, bahwa insya Allah
tidak akan tertukar rezeki kita. Tidak akan tertukar sedikit pun rezeki itu, demi Allah. Karena apa? Karena siapapun yang berikhtiar, maka Allah akan mengganjar ikhtiarnya. Allah akan memberikan sesuai dengan takarannya. Dan yang pasti Allah akan menepati janjinya bahwa siapapun yang melakukan kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan tersebut. Nah, yakin bahwa hari ini sesuai dengan tema saya dulu. Yakin bahwa ibu harus bersyukur. Syukuri bahwa saat ini ibu masih memiliki keluarga yang bisa masih kita ajak. Rasulullah saja punya kok, Bu. Ya kan? Orang-orang yang menolak dakwahnya, syiarnya. Tetapi Rasulullah juga punya orang terdekat yang mendukungnya, yaitu istrinya sendiri. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Ya, kata kuncinya adalah kita bersyukur, kita ikhlaskan, Bu. Kita ikhlas dan kita sabar. Nah, kata kunci ini luar biasa banget. Karena sabar ini akan menjadikan diri kita bisa melewati fase-fase di mana ujian kita sebagai seorang pendakwah syariah, pensyiar networking syariah ini insya Allah akan lebih mudah ke depannya insya Allah ya. Saya baca sedikit, boleh sedikit lah. Waktu kita masih ada Mas Yoga? Sudah habis ya. Saya masih rindu soalnya ini ngomongin ini. Wahyuning Rizky. Oke, saya awalnya nggak didukung suami, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mendukung. Nah, artinya apa? Banyak testimoni teman-teman saat ini yang awalnya tidak didukung, tetapi ternyata alhamdulillah setelah melewati fase-fase, akhirnya dukungan itu datang dan alhamdulillah ini luar biasa banget. Didukung oleh suami, didukung oleh istri, didukung oleh anak-anak, bahkan didukung oleh keluarga terdekat. Karena memang inilah sebenarnya yang paling luar biasa, ya, paling keren dan insya Allah mudah-mudahan bisa luar biasa buat kita, menjadikan kita capai yang terbaik. Oh, Bunda Fatia Rani berharap diundang lagi nih di Dream TV Great Pontianak. Insya Allah, Bun. Karena memang target kita untuk di MRDR ya, insya Allah ya. Karena MRDR targetnya juga belum kita maksimalkan nih, karena terhubung kemarin ada perubahan sistem. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih juga atas fasilitas yang telah diberikan sama Bunda Fatia Rani. Luar biasa, keren. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh dan setiap apapun yang diberikan dan digunakan untuk syiar, maka pahalanya akan mengalir insya Allah. Amin. Semakin luas rezeki. Amin. Oke. Saya baca-baca lagi deh sebentar sebelum saya tutup. Masih Bang. Yakin bahwa orang-orang terdekat inilah yang pertama apresiasi. Betul. Jadi dahsyatnya memang jika memang kita yakin. Kata kunci keyakinan kan. Kita kan memang sudah diajarkan kita NYUD. Salah satunya adalah kita yakin kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu membuat kiri kita menjadi lebih kencang ya dalam hal untuk meraih capaian-capaian dan target-target kita. Oke deh, mungkin karena waktu saya sudah melewati dari setengah jam. Mohon maaf jika saya terlalu enak nih, karena saya sebenarnya tidak cukup kalau cuma setengah jam. Saya siap ngomong berjam-jam di sini. Tapi Mas Yoga harus tekan kontrak dulu buat saya. Oke. Oke, terima kasih mungkin yang sudah hadir di sini. Jangan lupa sekali lagi tema kita hari ini tentang HPS, tapi maaf saya hanya bahas tentang hatinya dulu karena membahas SIS itu mungkin kayaknya tidak cukup dalam satu tema di MMS. Ya, mohon dimaklumi. Karena bicara tentang syukur, ikhlas dan sabar ini tentu kalau misalnya kita mengulik, kita melihat kembali, mendengarkan kembali atau kita mereview kembali apa yang disampaikan guru-guru kita, khususnya mentor kita Pak Juli Irmayanto, Allah yarham. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini akan bisa menjadikan diri kita semakin luar biasa tentunya. So, tetap berada di MMS, ya teman-teman silahkan. Nanti kalau misalnya kira-kira masih berminat untuk mengikuti MMS, tentu Anda bisa memberikan respon dong. Nah, cara responnya adalah silahkan Anda like Facebook Dream TV, ya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan. Dan juga di YouTube-nya, silakan subscribe karena insya Allah kita akan terus menebarkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya ini berhubungan dengan kinerja kita sehari-hari sebagai seorang PNS. Apa itu? Pejuang networking syariah atau pengusaha networking syariah. Apa aja lah, pandai-pandai kita buat buat singkatan-singkatan ya. Terima kasih juga buat semua yang sudah hadir.
yang baru hadir bahkan, yang masih bertahan di live kita pada pagi hari. Terima kasih banget karena ternyata pagi-pagi jam-jam segini memang jadi jam-jam andalan ya untuk bisa hadir dan bisa menghadirkan. Terima kasih juga yang sudah like semuanya, para guru, para leader. Mudah-mudahan harapan kita bisa mencapai apa yang kita bisa raih bersama-sama di target-target yang diberikan oleh perusahaan sebagai tantangan kepada kita. Dan jadikan tantangan itu adalah ibadah kita. Karena sekali lagi, ibadah kita adalah proses kita. Jaga prosesnya. Jaga diri kita. Makanya jaga HPS kita, insya Allah seperti itu. Mohon maaf jika salah-salah kata. Mohon maaf jika kurang-kurang dari apa yang saya sampaikan. Intinya kita sama-sama belajar. Intinya kita sama-sama sharing. Karena tentunya yang terbaik, yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tempatnya khilaf. Tapi jangan khawatir. Tentu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kita tentunya juga terus harus berikhtiar dan bermuhasabah diri. Saya kasihkan ngomong kayaknya nih. Kita awali dulu hari ini 2 menit dengan mengakhirinya. Ini kan mengawali dengan mengakhirinya. Mengawali dengan doa maksud saya. Mengawali bulan ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita doakan hari ini buat teman-teman semua yang saat ini sedang sakit, Allah sehatkan, amin. Yang saat ini Allah sedang sempitkan, Allah luaskan. Yang saat ini Allah sedang uji dengan ujian, Allah berikan pundaknya kekuatan dan kelapangan, bahkan solusi-solusi yang terbaik. Saat ini yang mungkin dalam himpitan hutang, Allah berikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Saat ini yang mungkin sedang dalam beban terberat, Allah berikan keringanan dari beban-beban yang ada. Dan saat ini yang merasa dirinya belum terbaik, belum bisa meraih apa yang diinginkan, atau mungkin masih mengalami ketakutan-ketakutan, maka Allah akan memberikan kelapangan, kemudahan, keberanian, dan di dalam hatinya kenyamanan. Mari kita doakan bersama-sama sejenak hari ini. Mudah-mudahan Senin ini menjadi semangat buat kita semua. Target-target yang dicapai, bahkan hal-hal yang mungkin mempengaruhi diri Anda semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita mulai dengan umul kitab dulu. Dan insya Allah mudah-mudahan sedikit saya pimpin doanya. Mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita semakin lebih baik. Dan Allah menijabah doa kita. Al-Hadini Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rabb. Saat ini kami mendengarkan pesan ini ya Allah. Kami mendengarkan siaran ini ya Allah. Tiada tujuan yang lain ya Rabb, untuk kami bisa mengembangkan hati kami, pikiran kami, dan sikap kami yang terbaik ya Allah. Jadikanlah capaian-capaian kami adalah capaian yang terbaik. Jadikanlah proses-proses yang kami jalani adalah proses yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah ya Allah setiap apa yang Kau berikan kepada kami merupakan hasil yang terbaik dan bonus terbaik dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah yang sakit ya Allah. Lapangkan yang sempit ya Allah. Mudahkan yang sukar ya Allah. Banyakkan yang sedikit ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azazi wal qasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabaritaini wa qahri rijal. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Hayyu, ya Qayyum. Lapangkan ya Allah rezeki kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan ya Allah kami menjemputnya ya Rabb. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Rabb. Jangankan beban kepada kami ya Allah. Jangan bebankan kepada kami ya Allah beban yang tidak mampu kami raih. Beban yang tidak mampu kami tanggung sendiri ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah bagian dari tim kami, mitra-mitra kami, leader-leader kami, guru-guru kami, semuanya ya Allah. Engkau sehatkan, Engkau berikan semangat, Engkau berikan jalan ya Allah. Jalan yang terbaik dalam meraih ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pedagang yang jujur ya Rabb. Jadikanlah kami pedagang yang jujur ya Rabb. Jadikanlah kami pedagang yang jujur ya Allah.
yang tidak tergiur dengan kejahatan-kejahatan meskipun sedikit ya Rabb. Maafkan kehilapan kami ya Allah, maafkan kehilapan-kehilapan kami ya Allah. Jadikanlah hati kami ya Allah hati yang bersih, hati-hati yang Kau jaga ya Allah, hati-hati yang Kau siram dengan kebaikan. Berikanlah kami ya Allah kesempatan untuk perbaiki diri kami ya Rabb. Salat kami, ibadah kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, salat malam kami ya Allah, duha kami ya Allah, tilawah-tilawah kami ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan ini ya Allah, lisan yang selalu membaca Qur'an-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kaya namun tetap rendah hati ya Rabb. Jadikanlah kami orang-orang yang memilih hidup kami untuk tetap bersemangat ya Allah, menebar semangat kebaikan ya Rabb. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sehatkan mereka di saat mereka sakit saat ini. Lapangkan kubur mereka jika mereka telah tiada ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan doa ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat milenial, terima kasih. Mudah-mudahan bersemangat semua tetap di hari Senin ini dan insya Allah kita semua bisa meraih semua impian kita. Terima kasih yang masih bertahan. Mohon maaf saya melebihi waktu saya, tetapi karena saya sangat rindu terus terang. Saya rindu sekali untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hikmah dari apa yang saya sampaikan, khususnya buat saya sendiri. Para guru, para leader, para ustadz, para asatidz, dan insya Allah semua yang menyimak. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Rizal Edwin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.